Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur mari sama-sama kita persembahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan malam ini Bapak dan Ibu, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tidak bosan-bosan kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Sebagai umat Nabi Muhammad, Bapak dan Ibu, kita senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai umatnya jangan menjadi umat yang campili, umat yang ceke. Siapa itu umat yang campili? Umat yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, maka mereka tidak mau menjawab dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus Masjid Al-Hijrah beserta seluruh jajaran kepengurusannya. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, suluh bendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu, bundo kanduang, limpape rumah nan gadang, ko awi katampe minta air, ko lapa katampe minta nasi. Serta yang kami muliakan kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas tentang hadis arba'in di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam matan Al-Arba'in. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta
wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi kepada kita. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jika ketiga pesan ini kita laksanakan, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Tetapi ketika 3 pesan ini kita abaikan, maka kita akan celaka, kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, apa pesan yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita di dalam hadis ini? Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Jadi dalam menjalani hidup, dalam hidup bermasyarakat, bernegara, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ternyata adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membedakan kita dengan yang lainnya itu di hadapan Allah itu, Bapak dan Ibu, adalah takwa. Takwa yang membedakannya. Lantas apa itu takwa? Imam Syafi'i pernah berkata bahwasannya ada 3 perbuatan yang sulit untuk dilakukan oleh manusia, yang mana salah satu perbuatan yang sulit dilakukan oleh manusia itu, Bapak dan Ibu, adalah perbuatan yang dilakukan di saat sedang sepi. Perbuatan yang dilakukan di saat sedang sendiri. Contohnya Bapak dan Ibu-ibu, kalau awak sedang melaksanakan salat berjamaah di masjid, Pak, raso-rasonyo talo awak melaksanakannya, Pak. Selesai salat ndak pulang langsung, Pak. Bisanya berzikir. Setelah itu bisanya berdoa. Bahkan setelah itu bisa juga dia membaca Al-Quran ketika dia melaksanakannya di dalam berjamaah, dalam keadaan ramai. Tapi menurut Imam Syafi'i, perbuatan yang sulit dilakukan itu adalah perbuatan yang dilakukan di saat sedang sendiri. Misal awak sendiri di masjid, tak ada orang yang mencalik doh. Lai kita karajuan, kita melaksanakan salat sunnah, lai kita berzikir, lai kita berdoa, lai kita membaca Al-Quran, termasuk ketika sedang di rumah, lai kita kerjakan ibadah-ibadah yang sunnah tersebut. Nah, karena perbuatan yang dilakukan di saat sedang sendiri, menurut Imam Syafi'i, Bapak dan Ibu, itu merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan. Makanya menurut Imam Al-Ghazali, Bapak dan Ibu, seseorang yang memiliki sifat takwa
di dalam hatinya, kalau dia benar-benar memiliki ketakwaan di dalam hatinya, Bapak dan Ibu, pasti menurut Imam Al-Ghazali, pasti ia memiliki yang namanya sifat wara'. Lai tahu Bapak dan Ibu apa itu sifat wara'? Sifat wara' itu meninggalkan sesuatu perbuatan yang haram. Lah jale perbuatan itu haram, maka wajib untuk kita tinggalkan. Contohnya Pak, contohnya adalah mabuk-mabukan. Contohnya adalah judi, termasuk judi online. Ini kan merupakan perbuatan yang haram yang sudah jelas keharamannya. Jadi kalau perbuatan itulah jelas keharamannya, maka jangan sekali-kali kita mendekatinya dan jangan sekali-kali kita mengerjakan perbuatan tersebut. Kalau awak masih mengarajuan perbuatan-perbuatan yang haram, kalau awak masih mengarajuan perbuatan-perbuatan yang indah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat takwa itu belum melekat di dalam diri kita. Makanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat, apa pertanyaan daripada Sayyidina Umar bin Khattab? Wahai Sa'ad bin Ka'ab, kata Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang engkau ketahui tentang takwa itu? Apa yang engkau pahami tentang takwa itu? Kemudian Sa'ad bin Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, takwa itu merupakan ketika engkau berjalan di suatu jalan, kemudian di jalan tersebut ada duri, di jalan tersebut ada batu, di jalan tersebut berlubang, di jalan tersebut licin, maka apa yang akan engkau lakukan? Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, maka tentunya saya akan berhati-hati di jalan tersebut. Saya akan lebih berhati-hati di jalan tersebut. Maka takwa yang dimaksud di sini Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita melangkah, bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita berdiri supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ambo bertanya ke bapak dan ke ibu-ibu, menurut apa-apa dan ibu-ibu, takwa itu bisa tak awak mencari? Bisa tak kita mencari Bu? Bu? Bisa tak Pak? Takwa itu awak cari? Bisa tak awak cari? Takwa itu apa-apa dan ibu-ibu, tidak bisa dicari dong. Tidak bisa kita melihat takwa itu. Tapi kok masjid takwa yang ada di pasaraya itu bisa awak cari itu. Tapi yang namanya ketakwaan itu tidak bisa kita mencari dong. Ambo tidak tahu ibu dan apa orang-orang bertakwa dong. Tidak tahu dong. Dan ibu dan bapak juga tidak tahu ambo termasuk atau tidak orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena takwa itu tidak bisa kita melihatnya. Tetapi ingat Bapak dan Ibu sidang jamaah, ternyata takwa itu walaupun tidak bisa kita melihatnya, tetapi takwa itu bisa kita rasakan di dalam diri kita masing-masing. Jadi yang bisa merasakan ketakwaan itu adalah kita masing-masing, diri kita masing-masing.
Kalau kita mencari di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, lah banyak Allah menjelaskan tentang ciri-ciri, tentang tanda-tanda orang-orang yang bertakwa itu, Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah terdapat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam ayat tersebut, Bapak dan Ibu, ada 3 ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kira-kira dari ketiga ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu, Bapak dan Ibu, sudah ada tidak di dalam diri kita? Kalau sekiranya sudah ada di dalam diri kita, maka kita sudah tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa. Apa itu yang pertama, ciri-ciri atau tanda-tanda orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiku nafis sarra iwad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang suka dia berinfak, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Pertanyaannya apa, Pak dan Ibu-ibu? Kebanyakan orang itu dia berinfak ketika dalam keadaan lapang atau ketika dalam keadaan sempit. Pasti kebanyakan orang itu dia berinfak ketika dalam keadaan lapang. Misal, Pak, di dalam ATM-nya tuh ada piti sekitar 1 miliar. Kemudian usahanya banyak. Nyo punya ruko di Padang, inyo punya ruko di Bukit Tinggi, inyo punya ruko di Tanah Abang. Banyak hartonya, banyak pitinya. Kalau di saat seperti itu lalu dia berinfaknya, Pak. Misal, nyo berinfak untuk pembangunan Masjid Al-Hijrah. Nyo infakkan sekitar 10 juta. Nyo infakkan sekitar 20 juta untuk pembangunan Masjid Al-Hijrah. Kalau itu yang dilakukan, itu merupakan satu perbuatan yang wajar, Pak. Wajar tuh, Pak. Wajar itu. Kok wajar? Karena dia dalam keadaan lapang. Malahan amalan utama orang-orang kaya itu apa, Pak dan Ibu-ibu? Terkadang amalannya itu tidak salat malam, terkadang, Bapak. Terkadang amalan utama daripada orang kaya itu adalah yo berinfak tadi, yo bersedekah tadi, itu amalan yang utamanya. Jadi kalau yo berinfak dalam keadaan lapang tersebut, itu wajar, sesuatu hal yang wajar dilakukan. Tetapi Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika dalam keadaan di bawah, misal usahanya bangkrut, sehingga untuk makan susah. Jangan untuk berinfak, terkadang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan sehari-hari saya tidak cukup, terkadang sulitnya untuk berinfak. Jadi kalau sekiranya belum mampu dia berinfak dalam keadaan sulit, dalam keadaan di bawah tersebut, maka di dalam ayat ini, maka dia belum mencapai daripada level takwa tadi. Belum sampai ke level takwa tadi, Pak. Karena kalau kita mencari, Pak, Bu, orang-orang yang bertakwa tuh, yang dikajanya tuh bukan dunia, Pak. Bukan dunia yang dikajanya. Tetapi yang dikaja dari orang-orang yang bertakwa itu adalah akhirat. Dia punya harta, dia punya mobil mewah, dia punya rumah mewah, dia punya segalanya. Tetapi sebagian rezekinya juga dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang bertakwa tuh. Ingat Bapak dan Ibu-ibu, besok
ketika awak meninggal dunia, yang awak bawa ndak ada awak bawa mobil mewah, ndak ada awak bawa rumah mewah dulu. Yang awak bawa itu adalah kain kafan saja. Semuanya akan kita tinggalkan nanti. Makanya merugi kita Bapak dan Ibu ketika ale masih diagi harato ajana menjadi orang yang campili, tetapi jadilah orang yang dermawan, orang yang suka berinfak dan orang yang suka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kini Pak. Kini kok kan awak mencari di media sosial itu kan terjadi perperangan antara Palestina dan Israel. Lah ada Ibu mencari berita Bu? Lain. Apa lain mencari berita Pak? Itu kalau kita mencari Bu labara korban jiwa lah hampir 23.000 Pak. Lah lebih ya Pak? Lah lebih 23.000 orang meninggal. Orang yang sakit yang masuk rumah sakit dah tanggung lebih banyak daripada itu lah. Kalau awak mencari Bu orang-orang saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina tu, inyo pai ke masjid ko Pak, pai ke masjid untuk beribadah, untuk solat Pak. Itu tidak mudah doh. Itu dia dihadang. Dia diambek Pak. Diserang oleh, diserang. Malah tidak boleh keluar rumah doh. Kalau sempat keluar rumah ditembak sampai meninggal, sampai mati. Itulah perjuangan orang Palestina, orang Gaza untuk beribadah. Makanya itu yang harus kita syukuri ya Bapak dan Ibu-ibu. Satu nikmat terbesar yang harus kita syukuri adalah ketika hari ini Bapak dan Ibu kita beribadah ke masjid, kita beribadah ke musola dan lain sebagainya, tidak ada orang yang mengambil doh, tidak ada orang yang menyerang awak doh. Awak masih muda saya pergi ke masjid, awak masih muda saya mengikuti kajian, majelis taklim dan lain sebagainya, tidak ada orang yang menyerang awak doh. Maka ini salah satu nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Makanya kita harus membantu keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Dan tidak hanya doa saja loh. Doa iya juga tu Pak. Doa tentu wajib juga itu. Tetapi kita juga ikut berdonasi. Ikut berdonasi Pak. Wak bantulah saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Bayang tak Pak, Ambo mencari di media sosial roti cie Pak. Itu di parabuian Pak, di anak-anak Pak. Anak-anak kita Pak. Roti cie itu di parabuian bara sangat menyedihkan kita melihatnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita masih dimiliki harta, masih kita diberikan harta oleh Allah, marilah sama-sama kita sumbang, marilah sama-sama kita donasikan untuk membantu keluarga-keluarga kita yang berada di Gaza Palestina. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama, ciri-ciri dan tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, apa lagi ciri-ciri dan tanda-tanda orang-orang yang bertakwa? Yang kedua, ciri-ciri dan tanda-tanda orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal khaiz. Wal kadhiminal khaiz itu adalah orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang suka, yang tidak pemberang, yang mampu mengontrol amarahnya. Itulah orang-orang yang bertakwa Pak. Pak, Bu, apa dan Ibu ketika ta singgung dek kurang atau dek kawan lah atau dek tetangga lah, ta singgung wak dek kato-kato tetangga wak menyakitkan hati wak, yo berang wak dek. Karena perasaan awak dek kata-kata tetangga, dek kata-kata kawan dan lain sebagainya. Di saat itu Pak, awak sanggup membalenya, awak sanggup memberangnya, sanggup awak untuk membalenya, sanggup awak untuk memberangnya. Tetapi kita ingat Bapak dan Ibu, salah satu ciri-ciri daripada penghuni surga itu adalah yang mana ketika ia marah, yang mana ketika ia disinggung oleh orang lain, dia tahan amarahnya. Tidak jadinya berang Bapak, dia tahan amarahnya. Berarti sifat takwa telah melekat di dalam diri awak. Bukan berarti kita tidak boleh marah. Boleh awak marah Pak. Dan kecelo deh, itu baca ro berang start, baca ro ka berang.
Boleh awak berang bu, boleh awak berang pak. Tapi marah itu pada tempatnya. Kapan kita marah? Kita boleh marah ketika agama kita dilecehkan. Ketika agama kita dihina oleh orang lain, atau berang apa? Ketika ada orang yang membaca kitab Al-Quran di muka awak, nyobaka kitab Al-Quran di muka awak, jangan sampai tidak berang waktu. Wajib awak berang tu, membela agama awak. Jadi kalau dalam keadaan tersebut Bapak dan Ibu, baru kita boleh marah. Tapi kalau disinggung-singgung dek orang, disinggung-singgung dek kawan, disinggung-singgung dek tetangga, di media sosial, janganlah berang. Janganlah berang. Karena apa? Karena ketika kita sedang marah itu Bapak dan Ibu, yang mengendalikan diri kita itu bukanlah kita. Dakwah yang mengendalikan diri loh. Makanya kalau orang sedang berang tuh wajahnya tuh merah Pak. Kenapa? Karena setan merasukinya. Karena yang mengendalikan diri itu adalah setan. Malahan Bapak dan Ibu-ibu ketika berang tuh terkadang tidak sadar dia telah melakukan murasenya membunuh orang, murasenya memukul orang, melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak dia sadari. Makanya ketika marah tuh Nabi mengajarkan kepada kita, perbanyaklah kita beristighfar, astaghfirullahal azim. Karena apa Bapak dan Ibu? Pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, kecil sahabat, ya Rasulullah, barangkali kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, tolong berikan saya sebuah wasiat katanya. Sebuah wasiat, sebuah nasihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tardab. La tardab. Jangan engkau marah. Apalagi ya Rasulullah, la tardab, jangan engkau marah. Bayangkan nyo minta nasihat, nyo minta wasiat. Biasanya kalau wasiat tu pasti panjang nak Pak, pasti banyak wasiat nak. Tapi wasiat yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya adalah la tardab walakal jannah. Jangan engkau marah. Kenapa? Karena orang yang tidak pemarah itu Allah akan sediakan balasannya adalah surga. Lain niyo ibu masuk sarugo bu. Lain niyo apa masuk sarugo Pak? Kalau niyo masuk sarugo ibu jangan suka berang kapak. Jangan suka berang kapak. Kalau apa niyo masuk surga apa jangan suka berang kai ibu. Palapang hati Pak. Palapang hati. Kalau hati palapang insyaallah tidak ada berang-berang lagi. Jadi Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang kedua, ciri-ciri dan tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, apa ciri-ciri dan tanda-tanda orang-orang yang bertakwa? Wal afina anin nas. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan saudaranya. Allah hendak pamberang Pak, pemaaf lo leh. Jadi pemaaf itu merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh tuh Pak, aduh ditampek lain Pak, ditampek lain Bu. Bu, lah dimaafkan tetangga, lah dimaafkan kesalahan tetangga. Ustaz, ambo Ustaz, Allah ambo maafkan kesalahan tetanggamu. Sadulanya Ustaz, ambo maafkan Ustaz. Lainnya ibu datang ke rumah tetangga tu, Ustaz, mohon maaf Ustaz, kan ambo lah memaafkan kesalahan tetangga Ustaz. Tapi mohon maaf Ustaz, ambo haram menginjakkan kaki ambo di rumahnya. Ada yang mau itu Bu? Ada yang mau itu Pak? Ada lo mau itu gini Pak? Ketika ditanya, Ustaz, ambo maafkan kesalahan saudara-saudara ambo, saudaranya Ustaz. Tapi ketika diajak datang ke rumah, diajak bersilaturahmi, Ustaz, mohon maaf Ustaz, ambo kalau menginjakkan kaki di rumahnya tu Ustaz, haram kecilnya. Kira-kira kau lah memaafkan atau belum kau?
Iko alun memaafkan namanya kolepak. Alun memaafkan namanya kan. Kalau Allah memaafkan tu, ketika diajak bersilaturahmi datang ke rumahnya. Terkadang kan kita menganggap Bapak dan Ibu, ketika awak memberikan maaf kepada orang lain tu, rasa-rasa jatuh harga diri dah Bu. Iya Bu. Ketika awak bagi maaf ke orang lain tu, jatuh martabat awak rasanya. Jatuh harga diri. Ego awak tu tinggi. Padahal Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya Bapak dan Ibu. Apa kata Rasulullah? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, barangkali awak harus memaafkan kesalahan orang dalam satu hari kecil. Lain tahu. Jawaban dari Rasulullah adalah, kita harus memaafkan kesalahan orang dalam satu hari itu sebanyak 70 kali. Bayang apa? 70 kali kok banyak atau sakit? Banyak Pak. Nah, ini pertanyaannya Bapak dan Ibu-ibu, awak dak niyo memaafkan kesalahan orang tu kira-kira lah bara kesalahan yang nyo pabuik kawan. Lah sampai 70 kali dalam sehari Bu. Kalau rasanya dan sampai dalam 70 kali dalam sehari, maka kita harus memaafkan kesalahan orang tersebut. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akulah 3 ciri-ciri dan tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan salah satu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, kalau ndak ketiga-tiganya kalau ndak dua, minimal cie adalah malaikat di dalam diri kita. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, itulah pesan yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Kemudian yang kedua lagi Bapak dan Ibu, apa pesan Rasulullah SAW kepada kita? Kata Rasulullah di dalam hadisnya, wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Artinya, maksudnya Bapak dan Ibu-ibu, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik itu maksudnya adalah ketika Bapak, ketika Ibu sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa. Awaklah terlanjur melakukan perbuatan dosa, maka capek awak iringi dengan perbuatan yang elok. Maka capek awak iringi dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena dengan kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, maka sejatinya itu akan menghapuskan daripada perbuatan-perbuatan buruk. Karena Bapak dan Ibu-ibu, ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada salah seorang pemuda, Bu. Ada salah seorang pemuda, Pak. Pemuda ini merupakan seseorang yang rajin beribadah, Pak. Rajin beribadah. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Rajin lo melaksanakan sholat malam, rajinnya beribadah. Jadi pemuda kok Bapak dan Ibu-ibu, suatu ketika dia pernah melakukan satu kesalahan. Dia pernah melakukan satu dosa. Kini yang mau tanya ke Bapak, apa ketika melakukan satu kesalahan gelisah ndak hati Pak? Apa? Ketika wak berdusta, berbohong, gelisah ndak hati Pak? Gelisah nak? Ibu lemur itu loh Bu. Ketika melakukan kemaksiatan, satu saja kemaksiatan awak lakukan, pasti gelisah hati Wak. Jadi pemuda konyo rajin ibadah, sekali melakukan dosa, sekali melakukan maksiat, gelisah hatinya, tak tenang hatinya dong. Tapi kalau lah berulang kali dilakukan, kini baru tu, besok baru tu, besoknya baru tu loh leh. Baru tu, saya sabulan tu baru tu, saya nyoba. Atau tak kagelisah hatinya dong, tak kagelisah hatinya. Tapi kalau orang yang sudah rajin beribadah, satu kali saja dia melakukan dosa, tak tenang hati ko Pak, tak tenang hati ko gelisah hatinya.
Akhirnya Bapak dan Ibu-ibu, pemuda yang rajin ibadah ko, nyotemuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyotemui Rasulullah, maka disampaikanlah ceritanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya, ambolah melakukan satu kesalahan, katanya. Ambolah melakukan satu dosa, katanya. Apa dosa? Apa kesalahan yang engkau lakukan? Ternyata kesalahan yang dilakukan oleh pemuda ini, Pak, pemuda ini, Bu. Jadi pemuda yang rajin ibadah, Bu, nyo menyukai salah satu wanita. Nyo menyukai salah satu wanita. Dek, saking nyo menyukai salah satu wanita tersebut, apa-apa dan ibu-ibu, tak ciumlah wanita tadi, dek. Tak cium dek pemuda tadi yang rajin ibadah tadi. Padahal wanita itu belum halal untuk dia cium. Tentunya berdosa deh. Itu dosa yang dilakukannya bapak dan ibu-ibu. Gelisah hatinya, tak tenang hatinya doh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak langsung menjawab doh. Kenapa Rasulullah tak langsung menjawab? Karena belum turun wahyu dari Allah. Jadi tak langsung dijawab saja Rasulullah. Pertanyaan daripada sahabat, pertanyaan dari orang yang bertanya kepada Rasulullah itu, Pak. Kalau belum turun dalilnya, kalau belum turun wahyu dari Allah, tunggu sebentar. Tunggu beberapa hari dulu. Lah beberapa hari apa-apa dan ibu-ibu barulah turun wahyu dari Allah. Akhirnya Rasulullah menemui pemuda tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan daripada pemuda tersebut. Pertanyaan daripada pemuda tersebut itu dijawab berdasarkan firman Allah yang terdapat di dalam Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-14. Apa bunyinya? Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Nah, apa jawaban dari Rasulullah? Jawaban dari Rasulullah adalah, dan laksanakanlah solat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Nah, jadi yang dimaksud dengan solat ujung siang, pagi dan petang, Pak, Bu, adalah solat subuh, solat zuhur, dan solat asar. Itu maksudnya tuh. Kemudian, dan pada bagian permulaan malam. Permulaan malam. Jadi yang dimaksud dengan permulaan malam itu adalah solat maghrib dan solat isya. Artinya adalah Bapak dan Ibu, ketika awak melakukan satu kesalahan, satu dosa, tapi nggak kok dosanya dosa ketek, dosa kecil. Kalau kita melakukan dosa kecil, satu kesalahan yang kita lakukan, maka dengan kita melaksanakan solat subuh, solat zuhur, solat maghrib, solat isya, ternyata Bapak dan Ibu, itu dapat menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini Pak. Jadi kalau Allah terlanjur melakukan kesalahan, dosa kecil, Pak, ternyata ketika kita mengerjakan salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya, ternyata dengan kita melaksanakan salat itu dapat menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Tapi ingat Bapak dan Ibu-ibu, dan sampai salah paham, Wak, dan sampai salah memahami ayat ini. Jadi kalau ada orang menganggap salah memahami ayat ini, Pak, terkadang Pak, Ustaz, kalau model itu tuh gampang. Saya Ustaz, berzina wak beko Ustaz, atau wak laksanakan solat subuh, wak laksanakan solat zuhur, asar, maghrib, isya, itu dihapuskan dosa wak. Bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini, Pak. Bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini, Bu. Dan sampai kita memaknai ayat ini seperti itu. Kita harus ingat Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Nah, secara terus-menerus Pak, maksudnya adalah hari ini kita melakukan dosa kecil, besok kita melakukan dosa kecil, sebulan tuh kita melakukan dosa sekarang Pak, maka dosa yang kecil tadi menjadi dosa yang besar. Ingat Pak. Jadi kalau dosa kecil tadi sudah menjadi dosa besar, maka itu tidak cukup dengan melaksanakan sholat saja. Ingat.
Kalau dosa kecil tadi kita lakukan berulang-ulang, maka itu akan menjadi dosa besar dan tidak cukup dengan melaksanakan salat saja, tetapi juga kita iringi dengan melaksanakannya namanya taubatan nasuha, dengan melakukan sebenar-benar taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Jadi di dalam hadis Pak, di dalam hadis Bu, syarat taubat tu tidak banyak dong. 3 saja kita lakukan, maka kita sudah termasuk dalam orang-orang yang bertaubat. Apa yang pertama? Yang pertama syarat taubat itu adalah kita harus perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Yang kedua, kita menyesal terhadap apa yang telah kita kerjakan. You benar-benar menyesal awak terhadap dosa yang awak lah kerjakan tu, yang awak lakukan. Dan yang ketiga, kita berjanji di dalam hati kita, kita berjanji di dalam diri kita supaya kita tidak melakukan perbuatan dosa, supaya tidak kita melakukan perbuatan maksiat, supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa-apa dan ibu-ibu, kalau pesan Nabi yang kedua, kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi kalau awak terlanjur melakukan perbuatan buruk, maka bersegeralah langsung kita mengerjakan perbuatan baik. Kenapa? Karena dengan kita mengerjakan perbuatan baik, maka sejatinya itu akan menghapuskan daripada dosa yang telah kita lakukan. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir lagi, apa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Yang ketiga, pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah wa khaliqin nasu bi khuluqin hasan. Berakhlak mulialah kepada setiap manusia. Nah, itu yang penting kok. Jadi berakhlaklah kita kepada manusia, berakhlak lemah lembut dan sopan santun. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Bersikap lemah lembut, bersikap sopan santunlah engkau kepada setiap manusia. Kalau awak calik baginda Rasulullah, Bapak dan ibu-ibu, ternyata Rasulullah itu bersikap lemah lembut. Tak hanya ke orang Islam saja. Tak ke orang Islam saja. Ternyata Rasulullah juga bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang tidak beragama Islam, kepada orang-orang Majusi dan kepada orang-orang Nasrani. Sedikit lagi, Bu. Nah, jadi yang dimaksud berinteraksi dengan orang itu dengan akhlak mulia itu adalah, misal, kalau awak berbuat baik, kalau awak melakukan satu perbuatan kepada manusia, Pak, melakukan satu perbuatan kepada satu manusia, Bu, awak rasa kepada diri awak loh. Awak rasa dulu, Pak. Kalau rasanya awak lakukan iko kepada orang, atau orang lakukan iko kepada awak, senang atau tidak hati awak? Kalau rasanya tidak senang hati awak, jangan awak lakukan ke orang lain, Pak. Tapi kalau rasanya senang hati dilakukan di orang lain kawak, maka lakukanlah perbuatan tersebut. Tapi kalau rasanya senang hati wak, jangan kita lakukan perbuatan tersebut. Jadi kita rasa-rasa dulu kepada diri kita. Kalau rasanya elok, baru kita lakukan perbuatan tersebut kepada orang lain. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Karena waktu yang terbatas, Pak, Bu, akulah kaji kita pada malam hari ini. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Dan yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlak mulialah kepada sesama manusia. Mudah-mudahan atas apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.